Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Setelah semua yang terjadi di malam hari, banyak orang yang menolak untuk ikutan uji nyali seperti ini dan bertanya ke Kotaro di mana Shiho berada. Kotaro menjelaskan soal Shiho yang takut dengan hal semacam ini dan tak akan ikut. Kotaro tiba-tiba mendengar suara yang tak asing di mana Yuzuki dan Kirari lagi-lagi mencoba untuk menarik perhatian Ryoma kepada mereka, di mana mereka berpura-pura takut agar dilindungi oleh Ryoma. Tapi tatapan Ryoma terlihat sekali sangat kosong. Tapi bukan itu perhatian Kotaro, melainkan sosok Azusa yang berjalan mengikuti dari belakang. Kotaro berkata kalau ia akan pergi ke kamar mandi dulu, dan di jalan tanpa sengaja ia bertemu Ryoma dan membuat Kotaro sangat kaget dibuatnya. Ryoma yang melihat Kotaro berkata kalau ada sesuatu yang ingin ia sampaikan ke Kotaro, di mana Ryoma akan mempertaruhkan segalanya hari ini. Tapi semuanya gagal karena Kotaro selalu mengganggu Ryoma. Bahkan ini tak bisa disebut kompetisi. Ryoma merasa kalau ia sudah kalah telak dan tak masalah jika Kotaro menghinanya. Kotaro yang melihat Ryoma saat ini tersenyum sinis karena Ryoma merasa ia sudah kalah dalam kompetisi ini, di mana ia yakin Shiho sudah direbut darinya. Padahal Kotaro sendiri tak yakin apakah dirinya sudah menang, karena sedari awal Kotaro merasa ia tak sedang dalam kompetisi, karena Shiho bukanlah piala yang diberikan kepada pemenang. Shiho bukanlah barang, tapi Ryoma tak bisa memahami hal sesimpel itu. Sedari dulu Ryoma selalu merasa paling benar, tapi itu yang membuat dirinya hancur. Ryoma semakin tenggelam oleh kesalahannya sendiri, di mana ini menjadi titik balik dari kehidupan Ryoma. Dan semoga setelah ini Ryoma dapat berubah. Jika tidak, Kotaro merasa sedih melihat gadis-gadis yang sudah jatuh cinta dengan Ryoma, tapi tak berakhir bahagia juga. Azusa yang datang tiba-tiba berkata kalau Ryoma lagi-lagi bertingkah aneh. Kotaro kaget ada Azusa di sini dan bertanya apakah Azusa mendengar percakapannya dengan Ryoma, dan Azusa membenarkannya karena sedari tadi Azusa sudah mengikuti Ryoma seharian. Kotaro bertanya bagaimana menurut Azusa. Azusa kaget ketika Ryoma berkata semacam itu dan merasa itu bukanlah Ryoma yang Azusa kenal selama ini, dan Kotaro juga setuju soal itu. Di sekolah mereka ada sebuah rumor di mana jika seseorang menyatakan cinta di depan api unggun maka pasti akan diterima, dan saat ini api unggun itu belum dinyalakan dan sekarang sudah berubah. Meskipun api unggun itu dinyalakan nantinya, tapi Ryoma yang Azusa kenal sudah menghilang. Tapi Azusa tetap ingin meneruskannya dan bingung apa yang bisa Kotaro lakukan untuk Azusa. Kotaro bertanya apakah Azusa akan menyerah dan merasa sangat disayangkan jika Azusa bersama pria menyedihkan semacam itu. Meskipun terdengar kasar, tapi setidaknya itu bisa menjadi dorongan buat Azusa. Azusa berkata kalau ia tak akan berhenti karena Azusa memang menyukai Ryoma. Meskipun Ryoma tak sekeren dulu, perasaan Azusa tetap tak akan berubah. Karena itulah Azusa akan berusaha yang terbaik dan Kotaro mendukung keputusan Azusa. Karena itulah Azusa memohon ke Kotaro dan Kotaro mengerti dan berkata kalau ia akan mengawasi Azusa dari kejauhan. Mendengar itu membuat Azusa merasa tenang dibuatnya. Terasa sekali suara Azusa yang bergetar. Azusa adalah gadis yang pemalu, sensitif dan baik hati, dan gadis itu akan menyatakan perasaannya ke Ryoma. Meskipun menjadi jelek sekalipun, Azusa tetap tak menyerah dan berdoa semoga Azusa bahagia selalu. Karena itulah Kotaro akan memberikan semangat ke Azusa dan cerita pun berlanjut.